Salam fakta dan makna, merangkai fakta, menguak peristiwa, dan menemukan makna. Mengapa banyak orang yang kebal dari wabah? Itulah judul sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Yu Hongtung di Epoch Health pada 23 Januari 2023. Dr. Yu Hongtung adalah dokter medis, dokter penyakit menular di Tiongkok, kepala petugas ilmiah, salah satu pendiri perusahaan bioteknologi Swiss, dan mantan ahli ilmiah medis senior untuk pengembangan obat antivirus di Novartis Pharma Swiss. Wabah adalah bagian dari timbul tenggelamnya peradaban manusia. Wabah selalu memakan korban, pun juga selalu ada saja yang sintas atau kebal darinya. Wabah Black Death misalnya telah melanda Eropa dan membunuh setengah populasinya. Namun beberapa orang tidak pernah terinfeksi. Kolera menyerang Eropa, tetapi beberapa orang tetap tidak terinfeksi, meskipun mereka mengonsumsi makanan dan minuman yang tercemar. Beberapa dokter dan perawat mendedikasikan hidup mereka untuk suku penderita kusta, namun mereka tidak pernah tertular bakteri tersebut. Sebuah artikel ilmiah berjudul Experiments upon Volunteers to Determine the Cause and Mode of Spread of Influenza telah mendokumentasikan dua uji coba tantangan manusia yang dilakukan selama flu Spanyol 1918 oleh dua kelompok dokter independen di Boston dan San Francisco dengan masing-masing 62 dan 50 sukarelawan sehat. Berbagai cara ekstrim dilakukan untuk menginfeksi sukarelawan tersebut, ternyata para peserta tak terinfeksi. Sebuah studi berjudul Safety, Tolerability, and Viral Kinetics during SARS-CoV-2 Human Challenge in Young Adults yang terbit di jurnal Natural Medicine melakukan eksperimen terhadap 36 sukarelawan sehat secara sengaja dipaparkan virus SARS-CoV-2 secara intranasal. Temuannya hanya setengahnya yang terinfeksi, itu pun dengan gejala ringan, dan separuhnya tetap tidak terinfeksi. Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana penjelasan ilmiahnya? Setiap orang memiliki sistem kekebalan yang canggih, unik, dan berlapis. Sistem ini bak tentara yang melindungi kita 24 jam setiap hari dari berbagai serangan virus dan bakteri. Virus butuh sel inang yang cocok untuk dibajak agar dapat bereplikasi. Jika sel seseorang berada dalam kondisi antivirus yang baik, tidak ada peluang bagi mereka untuk terinfeksi. Tubuh kita mempunyai 5 lapis sistem kekebalan yang terdiri dari: pertama, physical barrier, kulit, hidung, mata; epithelial cell dengan interferonnya; kemudian innate immune cell, T cell, dan B cell. Bagaimana sistem ini bekerja? Dimulai dari hidung. Di hidung terdapat rambut dan bulu yang berfungsi menghalangi virus. Kotoran hidung menjebak virus, bersin mengeluarkan virus. Kemudian tenggorokan, ada lendir menjebak virus, batuk dan dahak mengeluarkan virus. Selanjutnya, sel epitel mukosa yang menghasilkan interferon itu bertugas mengganggu replikasi virus, memecah protein, enzim, dan RNA sehingga virus tidak dapat hidup bertahan di sel-sel itu. Lebih dalam lagi, terdapat berbagai macam sel imun seperti sel natural killer atau NK, makrofag, dan limfosit. Setiap sel seperti prajurit khusus yang memiliki keahlian khusus untuk melawan virus. Sekalipun Anda terinfeksi, jika sistem kekebalan Anda kuat, Anda hanya akan menderita penyakit ringan dan cepat sembuh. Oleh karena itu, ketika wabah datang, meningkatkan kekebalan itu adalah solusinya. Orang-orang yang berkekebalan lemah akan cenderung mengalami peradangan yang parah. Sebuah artikel di Nature Medicine berjudul Chronic Inflammation in the Etiology of Disease Across the Lifespan merangkum penyebab imunitas lemah sehingga terjadi peradangan kronis. Di antaranya penyebabnya adalah kurangnya aktivitas fisik, obesitas, pola makan yang buruk, isolasi sosial, stres psikologis, dan kurang tidur. Dari temuan ini, terdapat 2 faktor atau cara untuk meningkatkan kekebalan. Yang pertama adalah dengan aktivitas fisik, yang kedua
berkaitan dengan kondisi psikologis. Asupan nutrisi yang seimbang dan olahraga memang penting, tapi mengelola kondisi psikologis seperti emosi, pikiran, karakter, dan kondisi mental tidak kalah pentingnya. Banyak studi menemukan bahwa depresi, kecemasan, stres, kemarahan, dan ketakutan memiliki efek fisiologis seperti mempengaruhi biokimia tubuh manusia dan persepsi orang tentang rasa sakit. Tetap bahagia dalam kondisi apapun itu adalah penting. Ada dua konsep kebahagiaan. Yang pertama, hedonis mengacu pada kebahagiaan fisik. Kedua, eudaimonic mengacu pada kebahagiaan karena pencapaian tujuan dan makna hidup. Sebuah artikel di PNAS berjudul A Functional Economic Perspective on Human Well-being menemukan bahwa orang yang cenderung mengejar keadilan dan tujuan mulia memiliki ekspresi gen interferon yang lebih tinggi, kemampuan yang lebih tinggi untuk menghasilkan antibodi, dan ekspresi gen peradangan kronis yang jauh lebih rendah. Selain itu, menurut studi berjudul The Psychology of Dishonesty, Does It Impact Health? Menemukan bahwa orang dengan hati yang jujur kurang rentan terhadap infeksi virus. Kenapa? Ini karena daya tanggap kortisol pemohong secara signifikan lebih tinggi daripada pencerita kebenaran. Dan semakin tinggi respon kortisol, semakin mudah kadar hormon stres dalam tubuh meningkat. Kortikosteroid dan kortisol itu memiliki efek penghambat pada sel kekebalan dan menekan kemampuan tubuh untuk melawan virus. Intinya, jujurlah, maka kekebalan Anda akan menguat. Bukan hanya itu, bahwa orang yang mencari tujuan hidup memiliki fungsi dan kekebalan sel pembunuh alami atau natural killer yang lebih kuat. Ditambah lagi, sebuah artikel dirilis oleh Pusat Penyakit Alzheimer di Pusat Medis Universitas Ras Chicago berjudul Purpose in Life is Associated with Mortality Among Community Dwelling Older Person. Menemukan bahwa mereka yang memiliki tujuan hidup yang lebih kuat secara efektif mencegah kejadian mematikan. Seseorang dengan skor tujuan hidup yang tinggi memiliki risiko kematian 43% lebih rendah dibandingkan dengan orang dengan skor tujuan hidup rendah. Dengan demikian, mengembangkan dan menyempurnakan kesadaran akan tujuan hidup dapat melindungi kesehatan dan berpotensi menyelamatkan nyawa. Bukti-bukti ilmiah di atas mendukung bahwa pemikiran, pola pikir, dan standar moral kita dapat mempengaruhi gen dan fungsi sel kekebalan, memengaruhi kadar hormon, dan memengaruhi kekebalan antivirus secara holistik. Ini selaras dengan kearifan tradisional bahwa orang yang baik hati, altruistik, jujur, dan memiliki hati yang tenang serta rendah hati biasanya lebih sehat. Mereka menghasilkan interferon tingkat tinggi, fungsi sel NK yang kuat, dan kekebalan antivirus yang kuat. Dalam tsunami COVID kali ini di Tiongkok, banyak elit PKT bertumbangan. Padahal mereka adalah warga kelas 1, punya akses khusus terhadap layanan kesehatan, dan tentunya mereka tidak kurang gizi. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Kita tahu watak dasar elit PKT adalah jahat, pembohong, raja tega, dan karakter-karakter buruk yang lainnya. Tidak menyarankan kekebalan tubuh mereka melemah dan satu persatu bertumbangan. Jangan pernah dilupakan, pandemi global ini dipicu rejim PKT menutupi adanya fakta virus berbahaya di Wuhan, sehingga menjadi teror kematian di seluruh dunia. Alih-alih menyadari kesalahannya, PKT malah menggunakan pandemi untuk menguatkan pengaruh politik luar negeri dengan diplomasi APD dan vaksin. Selain itu, Xi Jinping menggunakan alasan pandemi menerapkan kebijakan zero COVID yang ekstrim untuk agenda politiknya, yaitu nambah periode. Saat dunia sudah mulai mengakhiri pandemi, di Tiongkok justru malah menggila. Para ahli mengatakan ini karena rakyat Tiongkok minim terpapar virus, sehingga sangat kurang herd immunity-nya. Dan karakter mereka yang buruk menambah buruk situasi ini. Apa makna dari semuanya ini? Wabah benar mempunyai mata, tahu mana yang harus diakhiri dan mana yang harus disisakan.
Dia datang untuk memurnikan dunia, mengingatkan orang-orang untuk memperbaiki karakternya. Berdamai dengan wabah itu berarti berdamai dengan diri sendiri. Selalu memperbaiki karakter diri sendiri, mengubah karakter gelap menjadi karakter terang. Walhasil, habislah gelap, terbitlah terang. Semoga kita termasuk orang-orang yang disakap dan melanjutkan kehidupan. Tetap bersama dengan Wan Jaya di Fakta Makna. Salam.